Pemirsa, kebakaran melanda 3 rumah di kawasan permukiman padat penduduk di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Sempat terdengar suara ledakan dan diduga api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran melanda 3 rumah warga di permukiman padat penduduk Jalan Taki, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga dibantu petugas pemadam kebakaran di lokasi berupaya memadamkan api agar kobaran api tak meluas membakar bangunan lainnya. Sejumlah warga sempat mendengar suara ledakan dan diduga api berasal dari korsleting listrik. 3 rumah yang berkala, Bang. Awalnya dari mana, Bang? Awal dari rumah sebelah kanan, jalan, Bang. Itu timbul api besar, warna hitam, baru timbul api besar. Ya. Ada korban, Bang? Sejauh ini sih belum ada, Bang. Sejauh ini belum ada. Penyebabnya dari apa, Bang? Mungkin karena korsleting listrik, Bang, ya. Mungkin. Api berhasil padam 1 jam kemudian setelah 17 unit mobil damkar Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Diduga tungku minyak disambar petir, sebuah tempat penyulingan minyak tradisional di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terbakar. Meski tidak ada menelan korban, namun satu orang pemilik usaha penyulingan minyak ilegal itu diamankan petugas Polres Musi Banyuasin. Sebuah tempat penyulingan minyak tradisional ilegal di Desa Sukajaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin terbakar. Kebakaran diduga akibat sambaran petir ke tungku yang berisi minyak mentah sehingga timbul api dan membakar peralatan di tempat penyulingan minyak. Kobaran api yang sangat besar dengan cepat merambat ke tempat penyulingan lainnya dan membakar 11 tempat penyulingan minyak mentah itu. Dari Uniwong. Iya, kejadiannya mana kebakaran? Ada petir. Oh, ada petir ya. Terus gimana? Menyambar. Menyambar. Minyak menyambar itu kan mengalir ke wangi. Dia merembet-rembet dia. Apa aja yang terbakar? Dari tempat keluar minyak kan. Sampailah ke minyak mentah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun jajaran Polsek Bayung Lincir dan tim unit Pitsus Kapolres Musi Banyuasin mengamankan satu orang pemilik penyulingan ilegal itu, yakni Ardiansyah. Petir menyambar dan mengenai tekbon yang berisikan minyak, kemudian adanya ledakan. Sampai di areal, kalau kita perkirakan areal itu ditutupi seng ya, ada portal kalau kita masuk. Kita masuk ada portal, kemudian lokasinya ditutupin seng. Yang ada di dalam itu semuanya terbakar. Areanya sekitar berapa ya kira-kira? 1 hektar ada ya. Ya, 1 hektar dan merambat ke tempat yang lain yang diduga masih ada minyak mentah atau minyak sulingan. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Migas dan tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Dipicu dendam, seorang pria nekat melakukan pembakaran rumah kerabatnya. Pelaku melakukan hal tersebut karena pernah dianiaya oleh korban menggunakan senjata tajam 3 tahun lalu. Inilah video amatir saat detik-detik sebuah rumah milik warga di Desa Pombaka, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan dilahap api usai dibakar oleh sekelompok pria. Selain meratakan satu rumah, aksi para pelaku ini juga membuat 2 sepeda motor, mesin pemotong kayu, dan harta benda milik korban ludes. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil membekuk 1 dari 30 pelaku yang terlibat dalam aksi kejadian itu. Saat diperiksa, pelaku mengaku nekat melakukan pembakaran rumah untuk membalaskan dendam kerabatnya yang dianiaya oleh korban menggunakan senjata tajam 3 tahun lalu. Sekitar 30 orang mau mendatangi rumah si pelaku penganiayaan ini sehingga melakukan pembakaran. Ya, jadi dari pembakaran itu rumah dari yang tadi melakukan penganiayaan, Pak Asdar ya, atas nama Asdar ini habis rumahnya, termasuk 2 sepeda motor dan 1 unit senso. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 200 ayat 1
KUHP JO pasal 56 ayat 1 dengan ancaman minimal 15 tahun penjara. Sementara itu, polisi meminta agar pelaku lainnya segera menyerahkan diri. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah wahana permainan ombak di Pasar Malam, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tiba-tiba rusak saat tengah beroperasi. Akibatnya 5 orang pengunjung mengalami luka ringan dan trauma, usai melompat keluar dari wahana setinggi 3 meter. Pengunjung dikagetkan dengan sebuah insiden wahana ombak yang tiba-tiba rusak saat tengah beroperasi di Pasar Malam Desa Monconglo Lapara, Kecamatan Monconglo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kerusakan disebabkan oleh salah satu besi cantolan yang terlepas hingga wahana permainan ombak berhenti tiba-tiba dan terjadi kemiringan. Sejumlah pengunjung yang panik akhirnya melompat keluar dari wahana setinggi 3 meter itu. Akibatnya 5 orang pengunjung berusia remaja dan dewasa terluka dan dibawa ke puskesmas terdekat karena mengalami luka ringan dan trauma. Polisi yang tiba di lokasi langsung memeriksa kondisi wahana permainan ombak dan memeriksa pemilik wahana. Diketahui kegiatan pasar malam ini telah beroperasi selama 2 pekan. Itu ada salah satu besi cantolan yang terlepas, ya, sehingga membuat para pengunjung yang naksir panik. Ya. Setelah besi terlepas di situ, maka langsung itu ombak payu berhenti. Ya. Dan apa namanya? Terjadi kemiringan. Ya? Kemiringan. Ya. Jadi pas berhenti orang pada lompat dan panik. Nah, dan setelah itu lompat panik dia panik, kita bawa ke rumah sakit kan ada satu orang yang lecet. Pasca insiden itu seluruh wahana permainan di pasar malam kini dihentikan beroperasi dan hanya aktivitas kuliner pasar malam. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil SUV mewah ringsek usai terbalik dan menabrak pembatas jalan di ruas tol dalam kota Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kecelakaan diduga karena pengemudi hilang kendali saat hendak menyalip kendaraan lain. Sebuah mobil mewah berwarna putih ringsek parah usai mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol dalam kota kilometer 9 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Mobil ini sempat terguling dan menabrak pembatas jalan hingga rusak. Meski mengalami kerusakan parah, 2 orang yang berada di dalam mobil selamat. Kecelakaan diduga karena pengemudi tak dapat menguasai laju kendaraannya saat hendak menyalip kendaraan lain. Oh, dia mau nyalip. Posisinya saat itu lagi kencang atau gimana, Pak, mobilnya? Oh, lagi pelan. Cuma karena kesenggol dia jadi kebalik. Oke. Pengemudinya ada yang luka atau gimana, Pak? Selamat ya. Agar tidak menimbulkan kemacetan, mobil ini dievakuasi petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani di Dirlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Keluarga korban pesawat Sam Air yang jatuh di Papua mendatangi posko antemortem tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua. Keluarga memberikan data primer maupun sekunder seperti ciri-ciri fisik maupun pakaian yang dikenakan korban. Kesedihan membayangi anggota keluarga korban pesawat Sam Air yang jatuh di hutan sekitar 12 km dari Bandara Elelim, Yalimo, Papua Pegunungan. Para korban mendatangi posko antemortem yang dipusatkan di kantor Sam Air di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Keluarga datang memberikan sejumlah informasi penting yang dibutuhkan petugas, mulai dari ciri fisik khusus hingga pakaian serta aksesoris yang dikenakan korban. Petugas pun menggali informasi penting dari keluarga inti untuk memudahkan petugas nantinya mengenali para korban. Untuk keluarga yang lain, terus ini data-data juga kita lagi minta lagi lebih akurat dari istri. Kita menunggu juga istri mereka, siapa tahu bisa hadir dan bisa kita korek lagi data lebih lanjut. 6 orang petugas gabungan dari Kopasgat TNI Angkatan Udara dan Basarnas Papua yang ditugaskan sudah berhasil menjangkau lokasi jatuhnya pesawat. Para petugas turun dengan tali atau rappelling dari helikopter milik Lanut Silas Papare sejak Minggu pagi. Namun petugas belum bisa mengevakuasi para korban dan harus menginap di hotel jatuhnya pesawat akibat terkendala medan terjal, hutan lebat, dan cuaca.
8.54 waktu Indonesia Timur berangkatnya dari Medan menuju ke Sasaran. Tiba di Sasaran sekitar jam 9.20 kan sambil dia tidak langsung pergi, dia searching dulu untuk melihat kondisi di TKP seperti apa, sehingga jam 9.20 tadi sudah bisa berhasil menurunkan 6 orang. Sudah lebih 3 hari pesawat Sam Air dinyatakan jatuh. Pesawat jenis Cessna 208 Caravan ini diawaki 2 orang dan berisi 4 orang penumpang. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga di Sleman, Yogyakarta keracunan makanan usai mengonsumsi gulai kambing dan korban langsung dilarikan ke puskesmas pada Minggu petang. Menurut pihak Puskesmas Gamping 2, warga yang keracunan makanan mengalami pusing, mual, dan muntah-muntah. Keracunan massal yang menimpa warga Dusun Karangtengah, Kelurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping terjadi ketika beristirahat usai kerja bakti jelang Hari Raya Idul Adha. Puluhan warga mengonsumsi gulai kambing bantuan dari salah satu warga. Namun untuk memastikan penyebab keracunan, pihak Puskesmas masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan yang dikonsumsi oleh para korban. Kasus keracunan massal diduga akibat konsumsi gulai kambing ini tengah diselidiki jajaran Polsek Gamping. Untuk sementara yang keracunan ada 40 orang yang merasa mual-mual, namun demikian yang masuk rumah sakit ada 4. Nanti kita kerjasama dengan pihak kesehatan, pengaruh karena masalah apa kaitannya dengan daripada warga masyarakat yang merasa mual-mual, apakah air, apakah oh, Pak Samkarudi. Halo Pak Irsan, aku yang dokter guys. Diagnosa hasil pengamat buang airnya mungkin untuk air besar. Untuk mengisi libur sekolah, karakter Upin Ipin kini hadir di Royal Plaza Surabaya hingga tanggal 2 Juli 2023. Anak-anak bisa bernyanyi dan menari bersama Upin dan Ipin hingga berfoto bersama karakter lucu asal negeri Malaysia tersebut. Untuk dapat mengikuti acara kembali ke sekolah bersama Upin dan Ipin, pengunjung cukup memperlihatkan struk belanja minimal 200.000 pada hari yang sama untuk bisa berfoto bersama dengan karakter lucu tersebut. Dan syukur alhamdulillah ya hari ini kita bisa mulai live show-nya. Dengan harapan saya anak-anak yang lagi liburan sekolah bisa pada main-main ke Royal Plaza. Kita bisa lihat Upin Ipin bareng di sini karena Upin Ipin ini adalah live show pertama yang di Surabaya. Ya, jadi kita ingin mengulangi lagi kesuksesan kita kolaborasi dengan Royal Plaza sebelumnya. Ngelihat antusiasme sebelumnya dan saat ini juga luar biasa banget. Kita ngelihat bahwa Royal Plaza ini cocok dan sesuai dengan karakternya dengan si Upin Ipin itu. Selain pertunjukan live show Upin dan Ipin, ada juga penampilan bakat dari siswa-siswi sekolah, pertunjukan musik, fashion show, dan kompetisi seperti lomba mewarnai karakter Upin dan Ipin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Antania dan nanti ada rekan saya Bremana Tenaya. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, petugas damkar mengevakuasi ular sanca kembang sepanjang 3 meter yang melilit di atas pohon di Jalan Gandawijaya, Cimahi, Jawa Barat. Ular yang muncul di tengah ramainya kawasan perbelanjaan tersebut menarik perhatian warga. Warga di kawasan perbelanjaan Jalan Gandawijaya, Cimahi, Jawa Barat heboh dengan kemunculan ular sanca kembang yang melilit di atas pohon pada Minggu siang. Ular sepanjang 3 meter ini pertama kali ditemukan oleh pedagang kaki lima yang berjualan di depan pohon. Petugas damkar yang mendapat informasi langsung berusaha mengevakuasi ular dari ketinggian 10 meter. 30 menit kemudian ular berhasil dievakuasi. Curiganya kenapa ada yang jatuh yang daunnya yang hijau, biasanya kalau yang jatuh itu yang berikan. Dilihat ke atas ada ular. Sanca kembang Oke, bandros deh. Udah langsung aja bilang ke itu yang ke satpam yang di sini. Dibilang kayaknya ada ular. Dengan ketinggian sekitar 10 meter, lalu kami langsung melakukan evakuasi menggunakan grab stick, tangga, dan chainsaw. Chainsaw ini kami gunakan untuk memotong dahan karena ular tersebut belintangnya ada di ranting sehingga tidak aman kalau kami melakukan pijakan.
Tidak berlangsung lama, sekitar 30 menit ular tersebut bisa kami evakuasi. Ular ini diduga merupakan hewan peliharaan yang lepas karena cukup jinak dan tidak melawan saat dievakuasi. Untuk sementara, ular diamankan di Makodamkar Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor kucing dievakuasi menggunakan alat oleh petugas Damkar Makassar dari sebuah pohon kelapa. Evakuasi berlangsung selama 30 menit menggunakan tangga besi. Personil dari tim Animal Rescue Damkar Makassar mengevakuasi seekor kucing kampung peliharaan yang terjebak di atas pohon kelapa di Kompleks Bumi Permata Hijau, Kecamatan Rapoci di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran personil harus ekstra hati-hati saat menaiki tangga besi. Setelah 30 menit, kucing berhasil diselamatkan. Sebelumnya, kucing ini disebut sudah hilang selama 2 hari sebelum ditemukan warga di atas pohon. Jadi kita panggil petugas damkar tadi untuk evakuasi? Iya, dipanggil karena anak-anak yang di sini, anak remaja masjid tadi ini mau naik di atas nggak bisa. Diambilkan bambu untuk ini, tapi nggak mau malah tambah ke atas. Tambahnya di atas. Iya. Usai dievakuasi, kucing tersebut langsung diserahkan ke pemiliknya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki musim kemarau, sejumlah daerah mengalami kesulitan air bersih. Ratusan ibu-ibu rela mengantri panjang dengan membawa jerigen untuk keperluan air bersih di rumah mereka. Warga di Desa Cibogo, Kecamatan Marga Asih, Cimahi, Jawa Barat mengalami kesulitan air bersih. Sudah hampir 2 bulan warga terpaksa membeli air Rp10.000 per jerigen guna keperluan mandi dan memasak. Hal ini membuat Polres Cimahi memberikan bantuan air bersih sebanyak 13.000 liter air. Ratusan warga, khususnya ibu-ibu, rela mengantre panjang demi mendapatkan bantuan air bersih. Setahun sekali gitu. Kadang tiap tahun, Ada aja, Bu. Pasti kekeringan. Pasti kekeringan. Itu biasanya berapa lama, Bu? Biasanya kekeringannya gitu. Kadang 3 bulan. Itu kalau kemarau panjang berarti ya, Bu ya? Kemarau panjang. Kalau air nggak ada gitu gimana, Bu? Beli. Sementara di Cilacap, Jawa Tengah, sebanyak 105 desa di 20 kecamatan mengalami krisis air bersih. Warga desa Bojong terpaksa mencari air bersih di mata air yang ada di tengah areal sawah. Jaraknya yang cukup jauh dan berada di persawahan membuat warga harus membawa sepeda motor untuk mengangkut air. Setidaknya 2 hingga 4 jerigen mereka bawa untuk menampung air bersih. Oh, kalau ini air bersih memang sih, jadi buat minum, terutama buat minum. Kalau untuk mandi kebetulan kan di sini ada 2. Yang satu itu diperuntukkan untuk mandi, kalau yang ini dikhususkan untuk air minum. Masalahnya memang di situ ada perbedaan rasa sedikit gitu. Warga berharap pemerintah lebih sering mengirimkan bantuan air bersih, sehingga aktivitas warga bisa berjalan dan tidak terganggu karena kesulitan air. Tim Liputan, iNews melaporkan. Warga desa Betung Selatan, Kabupaten Penukal Aba Pelematang Ilir, Sumatera Selatan heboh dengan air sumur yang berubah menjadi BBM jenis Pertalite. Bahkan air sumur tersebut pernah dicoba diisikan ke sepeda motor dan bisa menyala dengan normal. Minyaknya. Dingin minyaknya. Minyaknya. Keanehan terjadi pada sumur milik warga di Desa Betung Selatan, Kabupaten Penukal Aba Pelematang Ilir, Sumatera Selatan. Air sumur milik Sarnawi tiba-tiba berubah menjadi hijau dan berbau seperti BBM jenis Pertalite. Air sumur bahkan pernah dicoba untuk diisikan ke tangki motor dan motor bisa menyala dengan normal. Air sumur mulai berubah sejak 20 Juni lalu. Hal yang sama juga terjadi di 2 sumur milik warga lainnya. Begitu dia berubah hijau langsung bisa dipakai, dimasukkan dalam sepeda motor. Bisa dipakai. Jadi ada berapa sumur? 3 sumur, punya Bapak Sarnawi, punya Pak Marsuki, punya Ibu Miss. Takut gak kita dengan itu? Sangat takut. Kini sumur yang diduga tercemar tersebut telah ditutup terpal dan dipasangi garis polisi. Polisi bersama PT Pertamina EP Vera Adera masih menyelidiki fenomena ini dan menunggu hasil tes sampel air dari laboratorium.
Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kalideres, Jakarta Barat menggelar karnaval menyambut ulang tahun Jakarta ke-496. Karnaval dengan berjalan kaki sejauh 4 km itu dimeriahkan dengan ondel-ondel dan juga barongsai. Warga Kalideres, Jakarta Barat ini menggelar karnaval sambil berjalan kaki untuk merayakan hari ulang tahun Jakarta ke-496. Sejumlah ibu-ibu membawa poster ulang tahun Jakarta ke-496 di sepanjang jalan Kelurahan Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Karnaval ini turut dimeriahkan oleh ondel-ondel dan barongsai. Mereka menggelar karnaval ini dengan berjalan kaki sejauh 4 km. Di sebuah lahan kosong, jumlah warga merasa senang dengan perayaan ulang tahun Jakarta di wilayah Kalideres ini. Bagus bawa anak-anak tuh pada yang jauh mengisi di kampung. Harapan kedepannya apa sih, Bu? Harapan kedepannya Jakarta ya tambah maju lah, biar sukses selalu kedepannya. Acaranya banyak. Lagi malam meriah. Apa aja acaranya, Bu? Acaranya banyak. Penatapnya dari ketinggian atap jendela. Banyak di sini. Ibu senang nggak? Senang, gembira, menghibur warga wilayah sini. Mereka berharap pada ulang tahun Jakarta ini, Jakarta bisa semakin maju dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan upaya penanganan stunting. Relawan sosial dari Forum Kemanusiaan Kota Makassar ikut andil membantu pemerintah menuju Makassar Zero Stunting dengan menghadirkan program Satu Anak Satu Warung. Pemerintah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali mengingatkan kepala daerah peduli terhadap penanganan stunting. Karena itu pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan upaya penanganan stunting. Meski secara data, angka stunting Kota Makassar paling rendah di antara 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Saat ini hadir program Satu Anak Satu Warung yang digagas Dr. Udin Malik dari Forum Kemanusiaan Kota Makassar. Program di bidang sosial ini terus disosialisasikan ke tingkat kelurahan di Kota Makassar melalui fokus group discussion. Program Satu Anak Satu Warung memiliki konsep setiap satu warung makan memberikan 1 porsi makanan bergizi kepada 1 anak yang disepakati untuk diintervensi sebagai bagian dari CSR warung tersebut. Di mana warung makan tersebut menyumbang sebanyak porsi, menyumbang sebanyak jumlah anak stunting yang berada di suatu kelurahan, di mana mereka berganti-gantian setiap hari memberikan makanan kepada anak-anak tersebut. Makanan ini diantarkan oleh relawan dan pemantauannya dilakukan oleh relawan dan puskesmas. Wali Kota Makassar Dani Pomanto berharap program ini terus berkelanjutan hingga mewujudkan Makassar Zero Stunting. Jadi alhamdulillah Makassar dalam 2 tahun ini mengalami penurunan stunting dari 5,1 kemudian 4 dan sekarang menuju 3. Nah tentunya ini bukan hanya program-program pemerintah tapi juga program-program inisiasi-inisiasi warga termasuk Satu Warung memelihara 1 anak stunting. Tentunya inisiatif ini sangat baik yang saya kira perlu disebarluaskan di setiap, jangankan di setiap kecamatan, harus setiap kelurahan dan harus setiap RT dan RW. Berdasarkan uji studi 100 hari pelaksanaan program di Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapo Cini, Kota Makassar, program Satu Anak Satu Warung Makan ini terbukti efektif, mampu membantu kenaikan berat badan anak terdeteksi stunting. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo memprediksi Pilpres hanya akan diikuti oleh 2 calon saja. Ya, tetaplah bersama kami di iNews Pagi, pemirsa.